Selamat datang di Nuxpi, tempat bagi para pemula Linux belajar Linux. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu 2204 seri yang long term service. Yang pertama, pastikan dulu kalian memiliki installernya. Setelah itu, kalian bisa cari di YouTube bagaimana cara membuat bootable Linux atau membuat installer Linux. Selain itu, tutorial ini bukan untuk dual booting ya, dan pastikan membackup data terlebih dahulu. Nanti akan muncul grab atau bootloader, lalu pilih try or install Ubuntu. Lalu nanti akan muncul animasi loading dengan logo Ubuntu. Nah, di sini kalian akan menunggu agak sedikit lama ya, beberapa saat aja deh, nggak usah terlalu lama. Setelah itu nanti akan ada muncul papan dialog install. Nah, pada saat papan dialog install itu keluar, nanti kalian di sebelah kiri itu nanti ada pilihan bahasa. Dan jika di scroll ke bawah, kita bisa mencari bahasa yang kalian butuhkan. Kalian akan butuh bahasa apa di situ? Itu sudah ada banyak bahasa di dalamnya. Jadi pilihan bahasanya sangat banyak. Kalau mau pilih bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, bisa. Lalu di sebelah kanan ada pilihan try Ubuntu. Dan ada juga pilihan install Ubuntu. Kita pilih try Ubuntu terlebih dahulu. Maksud dari try Ubuntu itu sendiri, kita mencoba Ubuntu sebelum diinstal. Jadi kita bisa mencoba Ubuntu, merasakan Ubuntu sebelum pada akhirnya kita menginstal Ubuntu ke dalam sistem di komputer kita. Kita bisa melihat bagaimana cara membuka file manager, atau kita bisa melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah ready di dalamnya. Karena kita akan menginstal Ubuntu, maka kita klik icon install Ubuntu. Nah, nanti akan ada muncul dialog instalasi yang seperti sebelumnya. Hanya saja nanti tanpa pilihan try Ubuntu, tapi langsung ke installer Ubuntunya. Setelah itu, klik continue, maka akan muncul keyboard layout. Secara umum, biasanya secara default itu nanti adalah English US, dan kita bisa memilih menggunakan bahasa kita, atau mungkin karena kita sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, maka kita akan menggunakan English US. Klik tombol continue, maka akan muncul update and other hardware. Lalu di situ ada pilihan normal installation dan minimal installation. Karena kita ingin menginstal, maka kita langsung saja memilih untuk normal installation. Untuk other option ada pilihan download update dan install third party. Nah, ini butuh koneksi internet. Jika sedang tidak memiliki koneksi internet, maka ada baiknya kita memilih yang third party. Tapi saya sarankan untuk tidak memilih yang, atau tidak mencentang yang opsi yang kedua ya. Karena jika sedang internet itu terbatas, maka sebaiknya milih yang third party. Dan jangan dicentang untuk yang download update-nya, karena diperlukan untuk install third party terlebih dahulu. Paling tidak aplikasi proprietary sudah bisa digunakan setelah instalasi ini selesai. Nah, di sini ada baiknya kita cek dulu apakah internet kita terkoneksi atau tidak. Nah, ini terkoneksi nih. Jika terkoneksi, maka ada baiknya kita coba untuk langsung centang third party-nya saja, agar nanti instalasinya jauh lebih cepat. Kita klik tombol continue, maka nanti akan muncul installation type. Untuk advanced feature instalasi Ubuntu berikutnya. Yang something else juga akan dibahas nanti, karena ini berkaitan dengan partisi
disk. Tidak lupa kita langsung pilih erase disk dan install Ubuntu. Kemudian klik continue dan akan muncul dialog konfirmasi. Lalu nanti klik ke continue. Nah, lalu nanti ada pilih zona waktu Jakarta. Jika memang tidak terkoneksi dengan internet, maka biasanya kita akan nge-type sendiri karena tidak langsung ininya ke Jakarta ya. Tapi kalau misalnya memang sudah terkoneksi internet, dia akan langsung secara otomatis memilih Jakarta. Setelah itu klik continue, maka nanti masukkan username dan password. Nah, username dan password ini sangatlah penting karena nanti teman-teman akan masuk ke sistem apapun itu nanti akan menggunakan username dan password. Setelah itu, klik continue. Nah, di bagian ini tinggal menunggu instalasi itu sampai selesai. Klik bagian ini untuk melihat proses detail dari instalasinya. Akhirnya setelah menunggu, proses instalasi selesai. Lumayan memakan waktu juga ya, karena tadi tidak ada koneksi internet. Tadi ada koneksi internet, makanya agak terbantu dengan beberapa proprietary hardware-nya bisa terlengkapi di sini. Lalu setelah itu nanti klik restart now. Setelah di restart, maka langsung menggunakan action selanjutnya adalah bagi teman-teman semua adalah langsung cabut media installer dari Ubuntu. Misal tadi pada saat menginstal Ubuntu menggunakan flash disk, maka langsung dicabut saja flash disknya. Setelah itu, voila, kalian bisa masuk dan menggunakan Ubuntu sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekian dulu dari kami Nuxbi. Sampai berjumpa di tutorial kami selanjutnya. See ya.